Kemudian persyaratan dihitung dalam keikutsertaan. Quorum sudah terpenuhi 2/3, bahkan 100%. Dari 100% ini hadir semua berarti. Kalau 100% berarti. Kalau misalnya hanya quorum, tidak semua hadir, ya dari 2/3 hadir, 2/3 itu dihitung lagi. Syarat untuk peserta hadir supaya quorum ini dianggap sah. Ya, kapan penentuan quorum ini dilakukan kalau di dalam rapat RUPS? Kalau kita notaris diundang dalam RUPS, Bapak Ibu sekalian dan teman semua harus perhatikan, penentuan quorum ini adalah sebelum RUPS diadakan. Nah, ini perhatikan bagi kita notaris ya, kalau diundang. Sampaikan kepada si ketua rapat, direksi, tolong daftar hadir, berikan satu rangkap kepada saya notaris. Kenapa? Daftar hadir harus basah, bukan fotokopi. Untuk warkah notaris. Nah, ini perhatikan ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan alasannya kenapa. Kok harus yang basah? Kenapa nggak fotokopi saja? Atau salinan? Nggak bisa. Daftar hadir diserahkan sebelum rapat dimulai. Kalau notaris diundang dalam membuat akta relas, berita acara rapat. Sudah quorum, sudah terpenuhi, ini sama kayak kita rapat ya. Konferensi daerah di organisasi kita, konferwil, kongres. Quorum sudah quorum belum? Kalau sudah quorum baru ketua presidium membuka rapat. Kan begitu. Kalau enggak rapat belum dimulai. Ya, diundur, diskors sampai terpenuhinya quorum. Ditetapkan berapa menit? 30 menit, 1 jam, baru quorum. Nah, biasanya kalau quorum kedua itu quorumnya turun ya, 2/3 nanti jadi sekian. Supaya terpenuhi. Ya. Kita cek. Dasar penentuan quorum dari mana? Dasar kita notaris pahami quorum itu ditentukan oleh terdaftarnya para pemegang saham dalam quorum itu dalam sebagai pemegang saham adalah di DPS. Daftar pemegang saham. Setiap PT wajib memiliki DPS, daftar pemegang saham. Kalau nggak ada bagaimana? Bikin. Bagaimana Pak bikinnya? Bikin saja. Bisa pakai notaril atau autentik, boleh tidak. Tidak wajib. Ya. Yang penting harus ada. Mana Pak DPS-nya? Kata kita kepada notaris. Fotokopi aja nggak apa-apa. Dicek. Ya, ini sebelum rapat diadakan ketika kita diundang, ini kita minta DPS. Apalagi yang kita lakukan? Nanti kita lihat ya. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam RPS. Ya, ini kita buka bocorkan dulu. Yaitu harus melakukan pengecekan profil di AHU, bayar 500.000. Siapa yang bayar, Pak? Yang bayar tentu saja PT, bukan notaris. Ditalangi bisa? Jangan. Notaris jangan pernah sesekali untuk menalangi biaya klien. Walaupun kita punya banyak duit, ya. Notaris punya banyak, jangan talangi karena. Tapi kalau kita mungkin punya jiwa sosial, membantu klien, tidak mampu, kasihan, ya boleh. Itu kecuali ya. Jadi kalau PT, masa ya tidak mampu. Kalau bikin bikin akta pribadi perorangan, mungkin kita juga bisa, ya di undang-undang jabatan pun ada. Kalau mereka membuktikan tidak mampu, kita boleh tidak meminta biaya. Tapi kalau PT kok nggak mampu, bagaimana ceritanya? Harus mintakan biaya. Dan notaris itu harus menyampaikan itu yang penting, Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau notaris diundang, tadi yang dikatakan tadi, cek profilnya itu bagaimana teknis memintanya. Makanya pada saat itu kita minta biaya itu masukkan biaya cek profil ini, tambahkan. Ketika dia misalnya bayarnya 2 kali atau 3 kali tahap, ya lebihkan tahapan. Cuma tetap harus disampaikan, Bapak Ibu, nanti kami akan melakukan cek profil, biayanya 500.000. Itu nggak apa-apa kita sampaikan terus terang, karena memang umum pun bisa melakukan itu. Lo tambah biaya lagi Pak? Ya sudah, biaya yang sudah kami sampaikan jumlah sekian, itu sudah masuk cek profil.
Tapi cek profil ini harus kami sampaikan Bapak Ibu, karena nanti kalau seandainya berkas dokumen yang telah Ibu serahkan, ini ceritanya dia sudah serahkan dokumen ya, salinan-salinan pendirian perubahan dan SK Menteri pengesahan PT skala perubahannya dan surat-surat perubahan data kalau ada dan perizinan, sampaikan. Saya akan mengecek kalau seandainya berbeda dengan yang kita cek profil di kementerian, nah kami minta klarifikasi ini